Apa itu ragam bahasa? Mari simak penjelasan berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 2003, variasi bahasa atau ragam bahasa adalah penggunaan bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Ragam bahasa adalah sebuah variasi dalam berbahasa yang muncul karena adanya keragaman manusia dalam berinteraksi. Ragam bahasa muncul karena tidak seragamnya penggunaan bahasa. Penggunaan dari variasi bahasa ini disesuaikan dengan situasi yang berlaku, di antaranya faktor sosial, situasi, topik, dan tempat berlangsungnya komunikasi terjadi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apa itu sifat bahasa? Sifat bahasa adalah karakteristik atau ciri khas yang melekat pada bahasa itu sendiri. Beberapa sifat utama bahasa antara lain arbitrer dan sistem. Bahasa bersifat arbiter artinya mana suka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib, bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang bunyi tersebut dapat mengkonsepi makna tertentu. Kreinitz pasti sudah memahami bahwa sistem itu berarti susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Begitu pula dengan bahasa yang memiliki sistem tertentu di dalamnya. Komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu sistem bahasa harus tersusun secara teratur supaya dapat dimengerti. Ragam bahasa dari segi penutur. 1. Idiolek merupakan ragam bahasa yang bersifat perorangan. Ragam bahasa ini berkenan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Kedua, dialek merupakan ragam bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada satu tempat wilayah atau area tertentu. 3. Kronolek merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Dalam hal ini, perbedaan ragam bahasa yang terlihat terletak pada segi lafal, ejaan, morfologi maupun sintaksis. Variasi bahasa ini disebut juga dialek temporal. 4. Dialek sosial atau sosiolek merupakan ragam bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Ragam bahasa dari segi pemakaian. 1. Ragam bahasa sastra. Ragam bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa dari segi estetis. 2. Ragam bahasa jurnalistik. Ragam bahasa yang bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Ragam bahasa militer. Ragam bahasa yang bersifat tegas. 3. Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa yang lugas, jelas, dan bebas dari keambiguan serta segala macam metafora dan idiom. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ragam bahasa dari segi keformalan. Ragam bahasa dari segi keformalan terdapat 1. Ragam baku. Ragam baku merupakan bagian dari variasi bahasa yang paling formal karena kaidah maupun polanya sudah dirancang secara pasti secara tidak dapat diganggu atau tidak dapat diubah sama sekali. Variasi ini digunakan dalam upacara-upacara resmi. Contoh variasi bahasa ragam baku ini adalah tata cara pengambilan sumpah ataupun upacara kenegaraan. 2. Ragam resmi. Ragam resmi merupakan variasi bahasa yang digunakan pada acara-acara resmi yang digunakan untuk surat menyurat dinas, pidato kenegaraan, ceramah keagamaan, serta buku pelajaran. Ragam resmi ini sebenarnya sama dengan ragam baku yang hanya dipakai dalam keadaan resmi, serta tidak dipakai dalam situasi tidak resmi. Contohnya diskusi mata kuliah dengan menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. 3. Ragam usaha. Ragam usaha ini merupakan variasi bahasa yang operasional. Ragam usaha ini merupakan wujud penengah ragam formal dan ragam santai. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang cenderung pendek dan tidak lengkap. Contoh, ambillah yang kau sukai. 4. Ragam santai. Ragam santai merupakan ragam bahasa non-formal. Variasi bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbicara dengan keluarga, teman sebaya, sahabat, serta pacar. Ragam santai ini biasanya berupa pemendekan kata. Kosakata pada ragam santai ini biasanya dipengaruhi oleh dialek. Contohnya, liburan kok nggak ngajak saya, Mat? Contoh lainnya seperti iya bro, besti, kok nggak jadi pergi, Dit? Kelima, ada ragam akrab.
Ragam akrab ini merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh mitra tutur dan penutur yang hubungannya sudah sangat dekat. Ragam akrab ini biasanya digunakan pada saat berbicara dengan keluarga maupun sahabat karib yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Contohnya, oke deh, aku on the way ya guys. Kata on the way berasal dari pemendekan kata bahasa Inggris yaitu on the way, dan guys yang berasal dari bahasa Inggris yaitu guys. Selanjutnya ada ragam bahasa dari segi sarana. Dilihat dari segi sarana, ragam bahasa dapat digolongkan atau dapat dikelompokkan ke dalam ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yaitu misalnya dalam bertelepon dan bertelegram. Contoh sikap ragam dan variasi pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari, antara lain memakai bahasa santai atau non-formal saat berbicara dengan teman atau keluarga, seperti menggunakan kata gaul atau dialek daerah, contohnya gue, lo, atau bahasa daerah seperti Jawa dan Sunda. Yang terakhir terdapat kesimpulan. Bahasa memiliki sifat-sifat universal yang membedakannya dari sistem komunikasi lainnya. Ragam bahasa yang beragam mencerminkan fleksibilitas bahasa dalam memenuhi berbagai kebutuhan komunikasi manusia. Pemahaman tentang sifat dan ragam bahasa ini penting untuk dapat berkomunikasi secara efektif sesuai dengan konteks dan situasi.